Kalau mau kaya, kalian tuh harus kerja keras. Gimana? Kalian setuju nggak? Faktanya, banyak dari kita yang kerja mati-matian, dari gelap ketemu gelap, dari pagi ketemu pagi, tapi gajinya ya gitu-gitu aja. Ya bagus lah kalau mepet-mepet UMR. Ini banyak dari kita yang jauh di bawah UMR. Parah ya. Kalian pernah ngerasa nggak sih, kalau sebenarnya tuh ada yang salah nih dengan sistem ini? Kenapa kalau kita semakin kerja keras, tapi ya gaji kita segitu-gitu aja, kita malah memperkaya orang lain? Kadang yang kita perkaya atau bos kita juga paling ngucapin terima kasih atas dedikasinya terhadap perusahaan. Dia itu juga kalau ingat mereka bilang kayak gitu. Kalau nggak inget ya loyalitas aja terus sampai mampus. Coba sekarang kalian cek deh saldo ATM lu di M-Banking. Masih ada sisa gak tuh buat makan enak? Gua rasa belum nyampe tanggal 10 duit lu tuh udah kembang kempis. Udah cuman sisa buat lu bertahan sampai nunggu gajian berikutnya. Bahkan lu masih minjem sana sini kan? Itu tandanya ada yang salah. Jadi pada video ini Racun Sosial bakal membahas 3 alasan kenapa lo tetap miskin padahal lo sama sekali nggak boros. Tapi karena memang perusahaan punya dosa besar yang menahan lo tetap ada di level lo sekarang. Jadi secara nggak langsung kita masih dibiarkan miskin sampai saat ini. Jadi gimana pembahasannya? Ayo kita bahas. Dosa pertama dari perusahaan adalah eksploitasi berkedok multitasking. Perusahaan zaman sekarang itu akalnya segudang untuk mendapatkan margin yang tinggi. Salah satunya adalah dari soal rekrutmen. Mereka mencari seorang admin, tapi yang bisa segalanya. Dia bisa editing, dia bisa jadi customer service, dia juga harus bisa jadi marketing, tapi gajinya mereka tekan seminim mungkin. Mereka sering bilang bahwa ini adalah efisiensi. Tapi sebenarnya ini adalah perampokan skill. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kerjaan yang harusnya membutuhkan tenaga 3 orang itu diserahkan semua kepada 1 orang. Itu udah gila dan gak masuk akal. Oke lah, semisal gajinya sesuai gitu, tetapi gajinya tetap aja gaji 1 orang, bukan gaji 4 orang. Kata paling manipulatif dari perusahaan itu adalah kata-kata anak andalan. Banyak kok para karyawan yang dibilang andalan oleh bosnya. Padahal mereka nggak sadar kalau keringat mereka itu lagi diperas sampai kering kerontang. Jadi gue cuma mau ngingetin kalau kerja itu ya sewajarnya aja. Ingat bro, loyalitas itu ada harganya. Jadi jangan kasih loyalitas lo kepada perusahaan yang nggak menghargai lo. Apalagi bayar gaji lo aja atau lemburan lo masih ntar besok-besok. Kacau deh. Oke, kita lanjut ke dosa kedua dari perusahaan. Itu adalah lembur adalah budaya, bukan sesuatu hal yang darurat. Pasti lu juga sering dengar kalimat ini. Ayo dikit lagi, kita selesaikan target kita hari ini. Dan lu pulang jam 9 malam. Itu setiap hari. Waduh, itu udah kacau bener-bener dengan perusahaan. Jadi sistem ini tuh jahat banget. Lu bakal ngerasa salah kalau lu pulang tepat pada waktunya gitu. Cerdasnya mereka menciptakan suatu lingkungan yang menganggap lu itu cupu kalau lu pulang tepat waktu dan lu nggak lembur. Dan lu juga bakal dikucilin tuh di perusahaan tersebut ya kan, kalau lu pulang. Padahal itu emang hak lu pulang tepat waktu. Itu sih aneh banget kan. Kalian pernah ngerasain hal kayak gini nggak? Coba tulis di kolom komentar. Kenyataannya kenapa kita disuruh lembur terus menerus itu sebenarnya emang perusahaannya aja yang bobrok. Mereka nggak mau nambah orang buat lebih cepat menyelesaikan target kerjaan. Dia memaksa kita, mengeksploitasi kita secara langsung demi tuntutan perusahaan mereka sendiri. Dengan dalih pengangguran di luar banyak, kalau kalian nggak kuat kalian keluar aja, bakal banyak yang bakal gantiin kalian. Itu paling juga kayak gitu kan. Mereka yang irit pengeluaran, tetapi kita yang dirugikan secara waktu dan juga mental, apalagi kesehatan. Setiap hari kita lembur, ya kalau sakit kita sendiri kan yang repot. Ini adalah dosa yang ketiga, dan dosa yang terakhir menurut gue ini adalah dosa yang paling krusial. Apa itu? Yaitu kenaikan gaji lo itu sebenarnya cuma formalitas.
Perusahaan bakal terus bangga mengatakan bahwa mereka itu menaikkan gaji karyawannya setiap setahun sekali. Jadi setiap setahun sekali itu ada kenaikan gaji untuk karyawannya. Coba sekarang gua tantang kalian hitung pakai kalkulator. Kenaikan gaji tahunan 3% sampai dengan 5% itu sama sekali nggak berasa dampaknya terhadap teknis kita di lapangan. Itu mungkin nggak cukup buat nambah lu beli beras atau lu beli bensin selama perjalanan lu ke kantor. Apalagi jarak rumah lo ke kantor itu lumayan jauh. Itu bener-bener nggak nutup sama sekali. Gue yakin kok. Ya kalau mau jujur, ya setiap tahun kita bukan makin sejahtera, tapi semakin miskin. Iya nggak? Oke guys, jadi itu adalah 3 dosa besar perusahaan yang mungkin kalian rasain, tapi cuman kalian pendam dalam hati. Sebaiknya kalian tulis di kolom komentar kalau kesah kalian, di poin keberapa, di dosa besar keberapa kalian pernah merasakan itu. Jadi gimana? Masih bangga nih kalian disebut sebagai workaholic gitu. Padahal saldo ATM kalian sisanya cuma cukup buat parkiran selama sebulan. Itu tuh sedih banget. Gue sama sekali nggak nyaranin lu buat resign gitu ya setelah nonton video ini. Itu sih lu bego aja kalau lu resign. Jadi gue cuma pengen nyadarin ke kalian semua dan mengajak berpikir bahwa kita ini berharga loh. Kita ini punya harga diri dan juga punya waktu yang harus kita tukar untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang layak kayak gitu kan. Jadi mulai sekarang kalian harus bangun nilai diri kalian di luar kantor. Jadi saat mereka terus meres keringat lu bisa bilang enggak, biar mereka nggak semakin melunjak. Oke, simpulkan sendiri perusahaan lo saat ini punya dosa yang mana, tulis di kolom komentar salah satunya atau ketiganya. Gue Vale, gue pamit. Jangan lupa subscribe dan juga di like dan di share biar bos lo kepanasan. See ya.